Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak request, kita datang lagi ke kandang barokah. Ayo buat teman-teman yang baru lihat konten saya pasti bingung nih kandang mana. Ini kita ketemu langsung sama Pak Dokternya, nanti kita tanya-tanya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Mas. Iya, lama gak ketemu ya. Iya, banyak yang selalu request. Ya mungkin Pak Dokter juga ngelihat ya, kalau video-video di Barokah Farm itu view-nya lebih dari 7.000, bahkan ada yang 20.000 ke atas. Iya. Banyak orang ketika di Pak Dokter ini selalu biasanya ada edukasi dan lain-lain. Nah ini kita datang ke sini, ini mungkin teman-teman yang baru lihat YouTube baru-baru mungkin nggak tahu kandang sini ya Pak Dokter. Oh nggak tahu ya, ini kan jarang kita liput ya Mas ya. Dulu yang zaman kita buat liputan di kandang sini yang zaman PE sama jumbo-jumbo. Ya, PE jumbo-jumbo dulu ya Mas ya. PE yang jumbo-jumbo itu paling mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Kayak zaman Mas Arjusek pedan montol saja bos Mas Arju kemarin setir bunder. Nggih Mas Arju, matur nuwun. Jadi rekan-rekan yang belum tahu, ini kandang saya yang satunya yang di Kediri juga. Cuman ini dulu memang sebelum kita main dorper, main domba, ini dulu tak buat kandang PE ya. Jadi buat kandang PE, stok jumbuan untuk korban. Jadi ini alhamdulillah saya kerjasama dengan Mas Arju, wis pirang tahun Mas Yosuwe ya? Lama. Udah lama ya, ini masih tetap setia konten di sini ya. Matur nuwun Mas Arju, matur nuwun semua penonton yang selalu support konten-konten Mas Arju, dan insya Allah kontennya ini. Oke, pripun Mas Arju? Jadi ini sebenarnya dulu itu kandang pertama atau kalau sama yang sana duluan mana Pak Dokter? Duluan sini. Duluan sini ya. Jadi saya mulai ternak itu di 2011 ya. 2011. Yang di Ngadiluwe itu dulu kandang sapi. Sapi, yang sini kandang kambing. Sehingga saya ngawali ternak kambing itu di kandang sini. Di Desa Nambaan, Kecamatan Ringirjo, Kabupaten Kediri. Ini Kediri bagian selatan nih. Sedikit lagi udah Blitar. Nah, jadi kandang kambing atau kandang dombanya itu duluan di sini. Gitu Mas. Jadi ini cuman isinya sudah kita rubah ya, karena terakhir saya fokus di domba itu sudah kandang tak setting berubah. Ini dulu kandang baterai kan waktu sana sini kan. Kandang baterai satu persatu ini masih banyak kandang baterai kecil-kecil. Nah, sekarang sekatanya tak bongkar, tak ganti untuk domba-domba lah. Sekarang memang tak fokuskan untuk domba-domba cross texel untuk stok hari raya korban. Ini jantan-jantan semua yang texel. Kalau yang dorper nanti di kandang saya yang Ngadiluwe. Ini ngomongin kurban Pak Dokter ya. Menurut Pak Dokter nih ya, setelah berapa tahun ya di kami 11 tahun ada ya? 15 tahun saya. 15 tahun ya. 15 tahun. Prospek dari ini kan juga dekati kurban itu bagaimana sih Pak Dokter? Apakah masih menjanjikan lah untuk usaha domba kurban? Kalau menurut saya pribadi ya, ini ya mungkin peternak lain mungkin punya pendapat yang berbeda ya. Ya itu kan hak masing-masing. Tapi bagi saya mulai main korban itu kan di 2011 Mas ya. Sampai sekarang saya lihat untuk hari raya korban itu selalu lebih tinggi harganya, lebih kenceng permintaannya dibanding hari-hari biasa. Artinya untuk spek kebutuhan korban itu masih cukup menjanjikan. Saya rasa masih cukup menjanjikan, karena saya lihat ya setelah selesai Idul Fitri ya, selesai bulan Syawal itu permintaan sudah mulai naik. Dan ini mendekati hari raya, ini selain permintaan, harga juga naik. Ya mungkin Mas Jo kan tiap hari keliling nih. Kadang-kadang kan fenomenanya kan sudah mulai geliat untuk hari raya korbannya kan sudah terasa. Jadi
kesimpulan yang mungkin saya dapatkan selama ini, menjelang hari raya kurban, sejatuh-jatuhnya harga pasti akan lebih tinggi dibanding harga sebelumnya. Ya. Gitu ini sih. aja aku survei ya, survei itu harga sudah di angka di Jatim udah 70 ribuan. Tapi di daerah kayak Jawa Barat, Jawa Tengah saya kan lihat brosur nih kadang, itu sudah sampai ada yang 100 ribu loh per kilo. Oh ya, cakep. Iya. Ya, harapannya kan ya memang Idul Adha ini kan riyoyone peternak toh. Okay. Kita udah mungkin yang kemarin harganya kurang bagus bertahan dulu. Ya ini saatnya memang itu ya saatnya betok tabungan ya toh. Betok tabungan. Betok tabungan. Kadang saya pikir peternak itu memang harus sabar ya Pak Dokter ya. Harus sabar. Jadi ya kita harus tetap yakin bahwanya ternak ini ada keberkahan. Ya. Jadi kalau saya gini Mas Rizky, jadi sama harus ngikuti lah perjalanan saya ternak di sini. Ya alhamdulillah dengan sudah 15 tahun ini, setiap tahun ya saya tetap menyediakan untuk kebutuhan hari raya kurban, walaupun setiap hari ada potong, tapi momentum hari raya kurban tetap saya sediakan. Nah, yang saya lihat gini Mas Rizky, jadi potensi hewan kurban. Yeah. Bagaimanapun juga di Indonesia ini 80% lebih lah ya. Itu kan umat muslim ya. Yang mana melekat dengan ibadah kurban. Nah, setiap individu muslim yang mampu ya itu pasti ingin berkorban. Ya siapapun itu pasti ingin berkorban, sehingga peluang untuk pasar kurban ini setiap tahun masih sangat bagus. Belum lagi tahun kemarin sudah mulai ada rintisan program Dam Haji. Nah, itu sudah mulai dibuka di Indonesia, walaupun nilainya masih di kisaran 8.000 sekian. Tahun ini ada potensi juga akan jumlahnya semakin naik. Berarti ini kan market untuk hari raya kurban kan semakin meningkat nantinya. Belum lagi kalau memang Dam Haji bisa semua masuk di Indonesia dengan jumlah jamaah haji lebih dari 200.000 orang ya. Semua damnya di sini ya, Mas harus dibayangkan putranya jauh lebih gede. Ya walaupun kita tidak bisa pungkiri ya, mungkin 2 tahun terakhir ini kondisi peternakan lah ya, khususnya kambing domba ini agak down. Tapi yakinlah setiap hari raya kurban insya Allah masih ada peluang yang bagus lah. Ya nyatanya 11 tahun saya masih bisa bertahan dari ternak ini. Bahkan kalau dulu itu Pak Dodo tuh sering cerita, bukan sering cerita ya, pernah cerita ke saya bahwa mengawali usaha ternak itu pun karena kurban ya Pak Dodo. Betul sekali. Jadi dulu itu awal saya ternak itu karena banyak teman-teman saya dokter itu nggak ada waktu untuk dia cari hewan kurban di pasar atau di lapak-lapak tepi jalan. Akhirnya minta tolong ke saya, suruh nyarikan awalnya. Karena saya dulu nggak punya, suruh nyarikan. Akhirnya tak carikanlah ke tetangga-tetangga yang punya kambing yang dijual untuk hari raya kurban. Nah dari situ semakin tahun itu semakin banyak yang titip, minta tolong ke saya untuk nyarikan. Akhirnya saya berpikir daripada saya setiap tahun nyari ke sana ke sini untuk kurban teman-teman saya, akhirnya kenapa nggak saya ternak sendiri aja. Alhamdulillah karena marketnya sudah kita bentuk, sehingga begitu ada permintaan hewan kurban dari teman-teman saya yang seprofesi, ya saya tinggal ambil dari belakang rumah karena saya sudah punya stoknya. Nah itu loh teman-teman. Gitu kira-kira yang berangkatnya dari situ. Ya. Ini apakah program itu, kalau programnya seperti apa Pak Dokter? Kan kayak tadi teman nitip itulah. Di sini apakah ada ya program nitip seperti itu? Jadi kalau untuk gini ya, untuk hari raya kurban, untuk hari raya kurban itu kita memang ada beberapa program ya. Setiap tahun beda-beda. Untuk yang tahun ini saya ada program untuk yang kurban seperti ini. Ini nanti beli saat ini, karena milih sekarang, anggap aja lah seperti yang mungkin ini yang kepalanya muncul seperti ini ya. Ini kan saat ini kan bobot kurang lebih sekitar 35 kilo nih. Nah, saya jual seharga 60.000 per kilo. 35 kali 60. Nah, 35 kali 60 berarti kan 2.100.000 nih. Iya kan, 2.100.000. Ini nanti akan kita rawat nih untuk hari kurban kan masih bulan depan nih, ada sekitar tanggal 27. Ya, tanggal 27. Berarti sekitar ada sebulan lebih. Paling tidak
hitungan kami untuk jenis-jenis cross axle ini 1 bulan minimal 3 kilo bisa naik, minimal 3 kilo. Itu nanti kenaikan bobotnya ya free, gratis. Jadi tidak nanti dihitung lagi ya? Tidak dihitung lagi. Ya. Jadi bayar sekarang, ditimbang sekarang, tapi panennya nanti. Dan itu untuk wilayah Kediri kita berikan free untuk pengiriman, untuk gratis kirim. Jadi nggak usah khawatir, pilih sekarang, itu nanti kalau ternyata pilih sekarang nih, ini beratnya tadi 35, ternyata waktu panen beratnya semisal nih jadi 40, ya nggak ada tambahan biaya lagi. Nggak ada tambahan ya. Dan kalaupun sekarang tidak mau bayar lunas karena ada satu lain hal ya, DP dulu sih tidak ada masalah. Nggak masalah DP? Tidak ada masalah. Minimal DP? Minimal DP 10% oke. Oh nggak apa-apa ya? 10% nggak apa-apa. Ya, jadi nanti ini 2 juta ya DP dulu 200.000. Nggak ada masalah. Jadi nanti yang penting gini, kita ingin memudahkan saudara-saudara kita yang ingin beribadah kurban. Nah untuk kurban tahun ini jenis-jenis jantan ini kita jual untuk yang cross axle itu memang kita kunci di harga 60.000 per kilo. Dengan berat mulai 25 kilo. Mulai 25 berarti ya? Mulai 1,5 juta ya kurang lebih ya. Jadi udah bisa berkorban ya? Mulai 1,5 juta itu sudah bisa berkorban. Nah, kita ada program khusus lagi, selain itu free perawatan, dan nanti juga ada free untuk asuransi mas. Semisal sudah pilih nih domba A, pas menjelang hari H sakit mati, nggak usah khawatir, nanti akan kita ganti yang setara. Kalaupun kemarin belinya yang 20 kilo atau yang belinya 30 kilo, ya kita ganti nanti dengan berat yang sama. Sehingga nggak usah khawatir nanti kalau sudah milih ini ternyata mati gimana korban saya, akan kita ganti. Terus yang ketiga untuk wilayah Kediri kita berikan free. Terus yang keempat kita ada program ini khusus untuk instansi ya. Untuk instansi, untuk mau sekolah kayak atau pondok atau kantor apapun juga, yang mana itu korban dengan ada panitianya ya, itu nanti beli 20 ekor minimal ya, minimal beli 20 ekor, nanti akan kita kasih free 1 ekor untuk kita niatkan membantu panitianya. Oh, biar buat amit lah, buat makan panitianya, dagingnya biar memang dibagikan ke yang betul. Jadi nanti semisal seperti ini sudah ini ada berapa nih? Anggap aja ini 20 ya. Nah, nanti akan kita kirim sebanyak 21 ekor. Yang 20 sesuai pesanan, yang 1 ekor itu kita berikan gratis ke panitia. Lah monggo nanti panitia ini mau disembelih dimakan rame-rame atau mau diapapun juga monggo. Tapi itu memang kita ingin berikan sesuatu ke panitia. Itu bentuk ucapan terima kasih kami ke panitia yang membantu Sohibul Korban tadi. Gitu sih mas. Ini yang di sini range bobot berapa Pak Dokter? Kalau yang di sini ini ada 2 baris ini range bobot 25 sampai 35. 25 35. Ya. Tapi yang 35 nggak begitu banyak. Nanti tak tunjukkan yang di kanan satunya. Kalau yang ya seperti ini 25 30 ini. Tadi 25 kali 60 tadi berapa? 1.500.000. Hanya dengan 1.500.000 sudah bisa berkorban. Dengan 1.500.000 sudah bisa berkorban. Memenuhi syarat ya Pak Dokter ya? Insya Allah kalau domba ini sudah di atas 6 bulan, insya Allah aman. Jadi ada beberapa teman-teman itu kadang keliru sampai nunggu poel. Ya. Padahal 6 bulan domba udah bisa. Ada seperti itu. Ya kita tidak memaksakan mana yang ini ada yang memang ada beberapa konsumen saya tadi harus minta yang poel. Ya monggo kita tetap sediakan. Tapi poel besarnya gede loh Pak Dokter. Kalau cari poel yang berat 25 kilo ya kayaknya sulit. Karena ini kan jenis domba besar mas ya. Iya jenis domba besar. Jenis domba besar bukan jenis domba. Kalau poel itu kebanyakan domba jenis besar sudah 40 kilo. Saya kemarin kirim ya ke konsumen, dia minta poel rata-rata beratnya di 40-45 kilo. Iya segitu memang. Itu sudah poel. Seperti itu. Tapi ada beberapa yang penting minimal 6 bulan untuk domba, ya itu monggo kita, yang penting kita ngikut, saya tidak memaksakan. Tidak memaksakan. Ini saya serahkan konsumen. Pak Dokter juga tidak tidak ibaratnya kayak ngukuh, yo iku 6 bulan, gak harus poel. Enggak, beliau pun menyerahkan kembali ke Sohibul Kurban nggih. Mau pakai patokan 6 bulan ataupun poel monggo. Siap, yang penting saya bagian menyediakan ternaknya. Yang satunya di mana Pak Dokter? Oke, ayo kita sambil geser ya. Sambil geser ini.
Kalau per kurban dorper ada Pak Dokter? Ada, nanti tak tunjukkan di kandang satu. Ya ini yang jumbo-jumbo. Ini sudah makan nih. Nah ini Mas. Kalau yang di kotak sini, ini yang berat di atas 40 kilo. Oh ini yang 35 up lah ya. Ya. 35 up itu gede-gede ini. Nih dari sini. Apakah ada yang ini kan cukup gede. Jumboan ada Pak Dokter? Jumboan di kandang saya satunya. Oh ada jumboan. Yang berat sekitar 90 up. 90 up. Ada ya? Ada. Harganya sama atau ada harga beda? Enggak, nanti kita ada beda harga. Beda ya. Yang jumbo ada beda harga. Karena Sultan. iya, kita menghargai proses peliharaannya itu prosesnya lama. tak jumbo ya rada angel. Iya, enggak semua bisa jumbo. Iya. Loh ini gede-gede Pak Dokter yang ini? Ini ya 35 40 lah ya. Ada ini yang paling gede di kandang sini ada 50 kilo. 50 kilo kayaknya. Nah, gitu. Ini cukup gede-gede. Ini kan cross texel yang insya Allah jenisnya yang cukup bagus lah ya. Gitu. Lah ini apa? Pilih sekarang, kita kirim nanti. Kalau untuk luar Kediri ya mohon maaf Pak, nanti untuk biaya pengiriman ada penyesuaian. Iya. Karena sudah murah, sudah free perawatan, free asuransi. Insya Allah bisa lah. Kalau tadi Mas Hajo cerita kalau mungkin di sebagian di Jawa Barat sudah launching harga di berapa tadi? 80-an up ya? Bisa. Sebenarnya buat potensi dibuat bakul bisa ya Pak Dokter? Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Iya. Kalau ini sambil kita lihat makannya, lagi makan. Nah ini kan kalau kita lihat di Jawa Barat mungkin sebagian teman bisa jualan dengan harga 100.000 per kilo, ya ambil dari sini 60.000 per kilo kan bisa. Dan nanti kalaupun para teman-teman yang ini mau dijual lagi, kalau mau ambil sekarang ya tentunya harga akan kita kasih potongan lagi lah. Oh bisa ya? Bisa. Nanti untuk teman-teman yang ini mau dijual lagi ya negosiabil lah, kita nanti bisa komunikasi lebih lanjut lah. Lewat saya bisa, lewat Mas Arju bisa. Oh iya. Jadi nanti nggak usah khawatir, oh teman-teman Pak Dokter ini saya jual lagi, ya kalau bisa tidak sama dengan yang beli ecer ya monggo nanti kita sebenarnya kalau dijual lagi mending tak titip rawat sih aku. Lah kalau langsung diambil memang dikasih diskon ya Pak Dokter ya? Cuma kan ngerawat lagi kita. Betul. Tapi kalau kita bisa misalnya nggak usah muluk-muluk ya, kita bisa jual 70.000 aja, kita 10.000 peng loh. Iya, belum lagi kenaikan bobot ya. Oh ya, misalnya iya dapat dua keuntungan kan. Misalnya dia beli nih 60.000 kan per kilo ya kan. Ya. Ini berarti anggap aja 40 kilo. Ya. Berarti dia kan belinya kan cuma 2,4 juta. Ya. Pas hari H, ini berarti bisa 45. Dijual 70.000 aja dapat 10 kali 40 kali 40 kilo aja ada 400.000. Setelah itu loh. Ini kan salah satu peluang. Nah, dan bisa juga ini bisa kayak sampean Mas, pesannya sampean kan akeh. Iya. Sampean tinggal kontak di sini aja, Pak Dokter, saya pesen yang berat 40 kilo, 20 ekor. Sampean cuma ngasih DP 10%. Iya. Mari ngono iki langsung sampean jual lagi. Jadi nanti saya langsung kirim ke konsumen sampean. Saya cuma Iya. Jembatani saja. Ya. Itu ya bisa, tidak ada masalah. Jadi memang benar-benar peluang di domba kurban ini karena pinter-pinternya teman-teman aja. Oke, lah. Insya Allah stok masih aman Mas. Ini yang ada yang di kandang sini mungkin yang ready untuk saat ini yang di kandang ini Mas ya. Di kandang sini berarti ada sekitar kurang lebih 125 yang di kandang sini. Ya. Nanti ada di kandang yang lainnya itu masih ada stok sekitar 100 ekor. Berarti ada 200 lebih lah ya. Kemarin memang agak banyak ya, kita nyetok mungkin hampir 500 ekor. Tapi sudah banyak yang diambil oleh ini tadi kita lihat yang sebelah sana juga kosong. Iya, ini belakang sama ya kosong. Kemarin udah kirim. Ini kemarin kosong kita kirim di Tangerang. Memang apa? Penjual atau? Penjual. Jadi memang dia ngambil lebih awal mau dirawat sendiri. Itu tadi udah kosong kemarin yang di situ itu kirim nek gone Kediri ya sih. Kadang sini kosong Kediri. Ini agak jauh kemarin di Tangerang ini. Gitu sih Mas. Jadi memang segera pesen. Takut kehabisan. Soalnya habis syuting mesti iya, nah nanti sebelum ini kalau teman-teman yang lagi nonton ya. Jadi kalau biasanya di komen tuh, waduh, Pak Dokter balasnya lama, sudah pergi. Ya mohon maaf, itu bukan susah ya, tapi ya mohon bisa dimaklumi. Biasanya habis di video, karena Mas Aju di-upload, di atas 1.000 WA yang masuk. Pak Dokter, aku di admin sampai nih. Gak kuat bayar, gak kuat bayarin. Jadi nanti mungkin kalau WA ke saya slow respon, bolehlah WA Mas Aju ya, nggak apa Mas ya? Ya nggak apa-apa. Nanti WA Mas Aju. Tinggal itu ya Pak Dokter, minta bobot berapa? Gitu. Bisa nanti DP lewat saya bisa. Jadi wes kok
Gak usah khawatir, lewat aku, lewat Mas Arju harganya podo. Sama. Enggak Jokowi lewat Mas Arju kok gak podo harganya, enggak sama. Ya Mas ya? Nggih, sama. Aman toh, aman. Mas Arju kan juga tim kita juga kan. Enggak usah khawatir nanti lewat saya, lewat Mas Arju harga sama. Jadi bukan saya nggak mau bales, tapi ya harus dimaklumi karena kan saya juga ada kegiatan yang di luar perkambingan. Jadi saya balas di sela-sela waktu saya longgar dengan sehari bisa lebih dari 1000 chat yang masuk. Kadang kan belum sempat terus repot lagi ya, belum sempat kebales satunya repot lagi. Betul, belum lagi kan satu chat itu juga belum tentu sekali jawab toh Mas. Iya. Dia tanya, saya jawab, tanya lagi. Ya. Saya jawab, tanya lagi gitu. Jadi kan mending disimak videonya, udah tahu harganya, misalnya langsung Pak Dokter saya pesen babon segini. Nomor rekeningnya berapa? Nah, gitu. Kirim jadi kadang gini Mas, beberapa langganan itu Mas ya. Beberapa langganan saya itu gitu. Tiba-tiba itu nggak tanya itu, langsung kirim bukti transfer. Pak Dokter sudah saya DP sekian. Saking dia ngerti lah, tak cuman lama tanya jawab itu pasti lama. Apalagi telepon biasanya nggak tak respon kalau telepon tuh. Karena kalau telepon tak respon, aduh, nggak ada berhenti, kita nggak berhenti. Saya sendiri kalau di telepon tuh nggak bisa multitasking, kita nggak bisa kerja lain, kita harus telepon nggak bisa teman-teman. Karena ya saya pernah ya dulu Mas Yo, sekali telepon tak respon, satu penelpon itu 30 menit, mau takat ya nggak enak kan, 30 menit, kadang lebih dari itu, satu penelpon. Nah sehari itu loh 100 telepon ya, no Mas yang masuk. Ya itu teman-teman, WA kalau pas free nanti. Nah kalau WA nanti bisa tak, intinya harus cepat lah. Gitu. Hari raya Kurban semakin dekat dan ini sih Mas, mungkin saya nitip pesan ke teman-teman peternak ya, dengan situasi 2 tahun terakhir ini mungkin kurang kondusif bagi peternak, tapi yakinlah pasti akan indah pada waktunya. Dan di dalam ternak ini pasti ada keberkahan. Niatkan semua ini ternak-ternak kita untuk ibadah. Kalau mungkin ada sisi lain ketahanan pangan, kalau saya lebih melihat ini sebagai ketahanan ibadah. Jadi kita melihat bagaimana cara kita menjaga hewan-hewan kita dengan baik, kita rawat dengan baik, dengan tujuan untuk kemandirian ibadah. Ibadah kita sendiri maupun ibadah teman-teman yang memerlukan atau membutuhkan. Kalau guyonannya Pak Dokter ya, kalau kita niati dengan ibadah itu paling nggak itu pahala. Disitulah. Gitu. Itu dulu kita review dari sini, nanti video selanjutnya kita review di kandang satunya yang dober-dober Pak Dokter. Oke, ya. Tadi kita geser. Undur diri, berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.